Hai pemirsa Fakta TV, bagaimana kabar Anda kali ini? Masih hangat di bulan Syawal terkait ramainya meme investasi bodong setelah THR anak dipegang oleh ibunya. Lantas, bagaimana tanggapan Ibu anggota Dewan dari DPRD Kota Bekasi, Komisi 4 yang menangani bidang pendidikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fakta TV, faktaintegritas.id. Kemarin waktu Lebaran kita berselebaran kan meme tentang investasi bodong emak-emak ya. Mungkin saya bacakan judulnya, sini THR-nya titipin mama saja. Nah, sejak saat itulah sang anak belajar mengetahui investasi bodong karena uang yang dititipin ibunya tidak kembali ke mereka. Nah, ini kalau sekadar lucu-lucuan mungkin nggak masalah, tapi dampaknya ternyata terhadap anak-anak, jadi mereka tidak mempercayai ibunya, atau bahkan mereka jadi merasa ibunya penipu. Padahal seperti apa sih? Kita akan bincang-bincang dengan seorang ibu yang juga luar biasa. Beliau sebagai wanita karir juga, beliau juga sebagai anggota Dewan DPRD Kota Bekasi, dan beliau juga berada di Komisi 4 yang juga membidangi tentang pendidikan. Nah, langsung saja kita jumpai Ibu Eka. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin Bu Eka. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Bu Eka, tadi terkait meme tentang investasi bodong emak-emak, bagaimana Bu Eka menyikapinya, Bu? Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin bagi pemirsa Fakta TV dimanapun berada. Terkait dengan meme yang sedang beredar nih, memang saya sebagai seorang ibu agak miris juga ya. Betul sih lucu-lucuan di Hari Raya Idul Fitri ini. Dan bisa jadi memang itu ada fakta yang ada. Ya, jadi memang bisa jadi banyak juga kejadian-kejadian ini berada di masyarakat. Namun dari segi pendidikan saya menghimbau juga untuk kita semua, baik itu ibu-ibu maupun para ananda, baik yang masih tingkat menengah dasar ataupun sudah bersekolah menengah ya di pendidikan menengah maksud saya. Menengah pertama maupun menengah atas. Jadi kembali lagi ke substansinya bahwa yang namanya kejujuran itu harus ada di mana saja. Insya Allah meme itu tidak akan terjadi dengan outcome yang negatif. Ya, apalagi tadi ya titipkan ke mama saja sehingga dikaitkan dengan investasi bodong. Dan ini memang kita menurut saya bisa dimaklumi karena sedang banyak terjadi kejadian investasi bodong. Nah, hal ini tidak akan terjadi insya Allah jika seorang ibu itu memang benar-benar melakukan suatu kejujuran. Karena kejujuran itu merupakan mata uang yang berlaku di mana saja, mulai dari kecil. Mulai dari si anak umur balita ya, kalau kita lihat tingkat pendidikan mulai tingkat pendidikan PAUD, SD, SMP maupun SMA. Sehingga apakah itu di awal tidak mengerti, tapi kalau kejujuran itu ditanamkan dari awal, ya maka itu akan terkenang dan akan menancap di anak tersebut. Misalnya simpan sini gitu ya, uang THR-nya nanti hilang, itu nanti akan jadi tabungan. Nah, kita sebagai seorang ibu harus komitmen memberitahu. Apakah itu setahun kemudian atau berapa bulan gitu ya. Yang penting selalu terkomunikasikan bahwa kita sebagai ibu itu jujur benar-benar menyimpan. Kalaupun memang kita namanya keadaan keluarga perekonomian ya misalnya naik turun, kita bisa komunikasi ke anak. Nah, ini buat sekolah kan ini perlu sepatu baru. Nah, ibu dan bapak lagi tidak ada uang. Kita pakai ya uang THR-nya. Gitu. Sehingga tuh terasa manfaat menyimpan pertama juga tidak terhambur-hamburkan ya kan, karena kan sifat uang itu tuh ada bawaan itu untuk dikeluarkan gitu, karena uang itu kan kayak kotor ya, jadi kayaknya maunya dikeluarkan gitu. Jadi kayak anak itu
belum paham. Nah, dengan dia menyimpan di ibunya, maka itu akan terselamatkan. Ya, dengan kejujuran ibu itu pun kalau ingin memakai uang itu untuk kebutuhan si anak pendidikan pun akan terselamatkan dari image bahwasanya itu investasi bodong. Nah, apabila seorang anak misalnya di tingkat SMP, si ibu punya cita-cita mengajarkan anak untuk bisa mengelola uang, maka disitulah bolehlah si ibu memberikan misalnya bertahap ya berapa bulan untuk menjadikan uang itu sebagai misalnya uang jajan yang memang satu lagi harus dengan jujur diberitahu kepada anak ini bahwa uang THR-nya silahkan dibelanjakan untuk kebutuhannya sesuai dengan yang diinginkan. Apalagi sudah SMA, ketika ibu mengajak simpan sini ke mama gitu ya, tapi anak tidak bisa, itu kan kita bisa berkomunikasi, kita bisa arahkan untuk agar uang tersebut juga bisa termanfaatkan dengan baik, dan di sisi lain juga mengajarkan anak untuk bisa mengelola keuangannya dari secara pribadi dari awal. Itu mungkin. Oke, jadi anak-anak selama terkomunikasikan dengan baik oleh ibunya gitu ya. Nah, ini insya Allah tidak akan terjadi miskomunikasi tadi ya Bu ya. Iya. Nah, sehingga diharapkan anak-anak juga tetap menghormati ibunya, ya jangan sampai seperti yang terjadi, akhirnya mereka menuduh ibunya menipu, ibunya bohong. Padahal kalau dari sisi orang tua, ya perjuangan orang tua, jasa-jasanya sulit dibalas gitu kan ya Bun ya. Iya betul. Namanya air susu ibu mulai dari mengandung, menyusui ya dan seterusnya, itu benar-benar tidak bisa dibalas dengan apapun ya, apalagi dengan rupiah, dengan jumlah keuangan dalam hal ini. Jadi memang dimulai dari awal kita sebagai orang tua, yuk camkan, yuk berikan pendidikan yang sebagaimana Rasulullah contohkan dengan kejujuran. Ya, insya Allah anak pun akan demikian dan juga tidak menjadi anak-anak yang tidak bisa merasakan perjuangan seorang ibu dan orang tua dalam hal ini ayahnya. Ya, sehingga apapun yang terjadi di kemudian hari itu semua bisa selaras ya, bisa menjadi satu keluarga yang saling mengisi, saling kompak karena memang telah dicontohkan oleh orang tuanya, orang tua yang jujur, sportivitas gitu ya, berkomitmen dengan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi anak juga ya berbakti kepada orang tua jadi mendapatkan pahala yang besar ya. Sebagaimana orang tua itu urutannya nomor 2 setelah Allah. Ya, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Ya. Janganlah engkau menyembah kecuali kepada Allah dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Jadi anak-anak juga ketika meminta uang THR yang dititipkan sama ibunya, ya dengan penuh bijaksana, dengan penuh baik hati, baik ya ucapannya, jangan sampai juga menyinggung orang tua. Begitu ya Bun ya? Iya betul. Baik, terima kasih Bunda atas nasihatnya. Ya kita mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan buat kita semua. Ya sukses selalu Bunda dalam menjalankan aktivitasnya, terutama di dunia pendidikan nih di Kota Bekasi ini kan butuh pendidikan yang sebagaimana visi misi Kota Bekasi ya Bun ya. Cerdas, terus ihsan dan kreatif ya. Cerdas, ihsan, kreatif. Nah mudah-mudahan bisa bersinergi dengan banyak pihak karena di sini juga ada Pentahelix nih, kami membersamai tim dari Pentahelix yang terdiri dari 5 unsur: pemerintah diwakili TWUP 4, lalu akademisi diwakili Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta, lalu pebisnis ya diwakili oleh Kadin, dan komunitas diwakili oleh banyak komunitas, diantaranya IPMI, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia, ada lagi komunitas Herling, kartu Herling, jadi dia menghijaukan, mendinginkan Kota Bekasi karena fokusnya di pelatihan bagaimana merawat AC yang go green gitu ya Bun ya. Kemarin juga kita dan yang terakhir dari unsur media, dan alhamdulillah fakta integritas tergabung di dalam 5
unsur tadi di pentahelik. Oke. Baik Bun, terima kasih. Sukses selalu juga untuk Pentahelik. Bisa membangun Kota Bekasi ya, bersama dengan DPRD sebagai salah satu pelaksana pemerintahan gitu ya di sini, karena dalam membangun Kota Bekasi kan tidak bisa hanya pemerintahnya saja, hanya di DPRD saja, tapi perlu stakeholder, yaitu dalam hal ini Pentahelik ada di situ. Sukses selalu dan kita sama-sama memajukan Kota Bekasi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua itu adalah pendidik. Madrasah pertama di rumah itu ibunya. Jadi tentu tanggung jawab orang tua adalah ayah dan bundanya mendidik anak-anaknya menjadi lebih baik. Jadi kalau kita berbicara meme yang sedang beredar di masyarakat nih, bahwa ibunya itu mengkorupsi uang THR anak-anaknya, saya pikir itu hanya sekedar lucu-lucuan. Tapi mungkin ada hal-hal yang perlu diambil hikmahnya, adalah orang tua tetap harus memberikan nilai-nilai positif, edukasi yang positif kepada anak-anaknya. Sekecil apapun, kejujuran itu menjadi hal yang paling diutamakan untuk mendidik anak-anak di rumah. Sehingga mungkin perlu diluruskan aja, kalau orang tua mah di saat Lebaran pengennya anak-anak dapat THR tidak hanya dari orang tua ya, tapi juga mungkin dari om, tantenya, keluarga besarnya. Nah, yang penting adalah nilai-nilai positif yang dibangun, yaitu nilai kejujuran. Itu yang penting. Itu aja sih, Mas. Mencurigai gitu ya. Oh iya, pasti enggak lah itu sekedar meme. Anak-anak saya yakin tidak sampai mencurigai orang tuanya ya. Artinya ini THR-nya kemudian diambil orang tua untuk belanja. Insya Allah enggak lah. Karena sekali lagi tadi bahwa ibu itu contoh dan menjadi teladan bagi anak-anaknya di rumahnya ya. Jadi insya Allah ibu-ibu, saya sebagai ibu juga ingin memberi contoh positif, memberi contoh baik bagi anak-anak saya kelak. Jadi ini sama halnya seperti ibu-ibu yang ada di masyarakat, pasti sama. Oke, baik, terima kasih. Ya, sama-sama.